Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Ketua Musholah Darus Saadah Bapak Ustadz Haji Toto MPD beserta jajaran pengurusnya, Ketua Kuliah Subuh Sabtu pagi, emang Sabtu pagi, Pak Ustadz Abdul Munir MPD, Dewan Guru Kuliah Subuh Sabtu Kebagusan yang baru saja menyampaikan tausiahnya, kajian kitab tafsirnya kepada kita, Al-Mukarram Ustadz Ali Zainal Abidin LC, guru kita Dr. Taufik, Kiai Haji Salahuddin Al-Ayubi, Kiai Haji Abdul Rahman MA, Ustadz Miftah Zainuddin yang ada di belakang, Ustadz Adnan Hasim juga di belakang. Yang ngumpet-ngumpet saya sebutin aja. Dan juga orang tua kita yang selalu mendampingi kita kuliah subuh Sabtu pagi, Al-Mukarram Muallim Ustadz Muhammad Ali Usman, Ustadz Haji Tobrani, Ustadz Hasan, dan seluruh para ketua musholah masjid yang tergabung dalam kuliah subuh Sabtu pagi Kebagusan. Mohon maaf tidak menyebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa ta'zim hormat saya kepada bapak saudara sekalian. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini sebenarnya saya deg-degan ini ya. Gemeteran ini. Jadi katanya waktunya panjang lagi gitu. Dan itu terkali biar lama, biasanya 10 menit aja itu lama. Cepat banget ya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Surat Luqman ayat 14. Wasainal insana biwalidayhi. Para ulama berbeda pendapat tentang ayat ini. Apa perbedaannya? Ada yang mengatakan bahwasanya ayat ini bagian dari nasihat Luqman kepada anaknya, terusan dari kalimat la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Tapi ada sebagian ulama dalam kitab tafsirnya menyebutkan ayat ini disisipkan Allah Subhanahu wa taala untuk menekankan kepada umat manusia, terutama umat Islam. Hei manusia, kalau sampean ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, murnikan ibadah itu, tapi jangan lupa berbakti pula kepada orang tua. Rajin sholatnya, subuhnya jamaah, tahajud kagak ditinggal, Quran tiap hari 1 juz. Sama orang tua badung, tetap aja nggak bisa nyium bau surga, kata saya. Makanya keduanya itu harus disetarakan. Setiap ayat yang menyuruh kita menyembah Allah digandengkan dengan kalimat harus berbakti kepada orang tua. Kata Allah, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Nyembah Allah dengan ikhlas, tapi jangan lupa juga berbakti kepada kedua orang tua. Ada 3 perintah Allah. Kalau satu dilakukan, satu enggak, batal. Yang pertama, ati Allah wa ati Rasul. Ada orang ibadah taat iman kepada Allah, sama Rasulnya kagak, batal. Ada orang iman kepada Rasul, taat sama Rasul, sama Allah kagak, batal. Harus dua-duanya, ati Allah wa ati Rasul. Yang kedua,
Aqimus shalah wa atuz zakat. Jadi kalau saya nyampe ini di Nurul Hidayah, yang kaya pada nutup kiri, pada nutup kuping gitu. Cuman saya mau cuek aja, nyampein aja, emang begitu ada dulu. Iya, kayak Bang Hasan untuk kaya itu ya. Al-Quran menyebutkan aqimus shalah wa atuz zakat. Sholatnya rajin, subuh selalu jamaah. Ya kan semua sholat dia jamaah. Kalau perlu sholat sunat dia jamaah juga. Kalau perlu. Giliran keluarin zakat kagak mau, maka sholatnya batal. Artinya apa? Tertolak. Makanya yang punya duit, yang punya harta banyak, ujiannya itu sedekah ambil zakat. Hitung tuh duitnya, ada berapa miliar. 1 miliar berarti dia harus mengeluarkan uang 25 juta. Kalau 10 miliar berapa? 250 juta. Kasih dah kuliah subuh nih. Enak gak? Enak gak? Coba didata siapa sih yang punya uang 1 miliar. Ya, nanti laporan sama Ustaz Munir. Dia kuliah subuh dikasih, enak gak? Ustaz Roli yang punya, iya. Yang punya aja 11 miliar ya. Jadi itu Bapak-Bapak sekalian. Ya. Yang ketiga, perintah untuk berbakti kepada, perintah untuk ibadah kepada Allah dan juga berbakti kepada orang tua. Karena itulah bagaimana disampaikan Ustadz Ali tadi, harus seseorang itu bukan hanya ibadah kepada Allah, berbakti pula kepada orang tua. Pak, saya mau nanya Pak, mau hidupnya makmur? Yang mau cuma tuh Bang Hasan doang. Yang lain gak ada mau. Mau hidupnya makmur, mau panjang umur, mau punya rumah mewah, mau punya mobil Alphard, mau punya bini 2. Ada juga yang mau. Kata Nabi Muhammad SAW, man barra walidayhi tuba lahu zadallahu azza wa jalla fi umrihi. Siapa saja yang berbakti kepada kedua orang tuanya, beruntung dia. Apa beruntungnya? Zadallahu azza wa jalla, Allah tambahkan baginya fi umrihi, umurnya ditambahin. Kalau umurnya tambahin, ikut turisinya. Karena saya pernah melihat banyak orang yang hidupnya makmur, kalau ditanya kenapa hidupnya makmur, bakti sama orang tua. Kenapa lo hidup sengsara? Bapak lo, emak lo sia-siain. Karena itulah nanti pulang dari rumah, kalau yang punya orang tua, ya, nah mampir dah tuh, di lontong kan, ya nggak? Ya, hadiahin, ya, kasih. Gitu. Ini ada yang pernah minjemin duit orang tua? Ada yang pernah minjemin duit orang tua? Hah? Ada nggak? Kalau ada minjemin orang tua, goblok tuh orang. Orang tua pakai minjem duit. Iya, orang tua itu dikasih. Harta kita punya orang tua. Ya, karena itulah banyak kisah-kisah orang yang berbakti kepada orang tua, hidupnya makmur, kemudian panjang umur, apalagi hidupnya tenang. Dalam kitab Irsyadul Ibad ila Sabil Rasyad, ya, itu pada halaman 145 sampai 146, tergantung terbitannya. Ada yang 155 sampai 156, tergantung terbitannya. Dikisahkan, Inna Allah subhanahu wa ta'ala auha ila Sulaiman ibn Daud. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan wahyu kepada Nabi Sulaiman bin Daud. Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Hei Sulaiman, keluar engkau ila sa'il bahr. Kemana? Ke tepi pantai. Tusbir ajaban, engkau akan melihat berbagai macam keajaiban. Akhirnya tuh Nabi Sulaiman berangkat ke tepi pantai. Berangkatnya sendiri beramai-ramai dia. Sendiri beramai-ramai. Lah orang raja itu kalau berangkat rame-rame.
Kalau kita bukan raja, berangkat kuliah subuh sendirian, ya nggak? Kemana-mana sendirian. Nah, tapi kalau raja berangkat kuliah subuh, bawa wali kota nggak mungkin kalau kemarin sendirian. Jangan kan wali kota, ketua kepala lurah kalau kemarin juga pasti bawa. Pasti udah dikawal. Nabi Sulaiman berangkat bersama pasukannya. Pasukannya ini bukan main-main. Dari golongan jin dan manusia. Sampai dah dia ke tepi pantai, celingak celinguk, kanan kiri, depan belakang. Dia lihat mana keajaibannya. Ternyata nggak dilihat. Akhirnya Nabi Sulaiman bilang, Prit, sini Prit. Jin Ifrit, lu nyelam ke dasar laut. Cari keajaiban apa yang aku informasikan kepada saya. Nyelam tuh Ifrit pertama. Gak lama diudak-udak ke laut, dan dia nggak pakai alat membantu untuk napas karena jin, ya nggak? Jin bisa nyelam kemana-mana, ya. Kalau kalian, kalau bapak-bapak coba nyelam ke laut tanpa bantuan alat itu, ya pasti akan enggak naik ke atas dalam keadaan ngambang. Nyelam ke laut, dicari di laut, naik ke atas laporan. Wahai Nabi Allah, saya sudah kelilingin laut. Yang dalam saya kelilingin, tapi saya nggak nemu yang namanya keajaiban yang Tuhan maksud. Oh begitu? Iya. Payah kamu. Ifrit yang satu dipanggil lagi. Lu sekarang yang nyelam. Nyelam lagi, lebih jauh lagi. Seberapa lama? Nongol lagi. Laporan lagi. Ya Allah, sama yang tadi. Kagak ketemu juga keajaiban yang dimaksud. Akhirnya Nabi Sulaiman memerintahkan kepada menterinya, wazirnya, Asyib bin Barqiyah. Sip sini sip. Coba lu nyelam. Lu cari keajaiban yang Allah maksud. Kata Asyib, gua mah nggak perlu nyelam. Mau kenapa? Cukup angkat tangan aja. Karena Asyib bin Barqiyah itu salah seorang wali Allah yang kalau dia doa, doanya terkabul. Langsung doa kepada Allah, nongol tuh sebuah kubah. Kubahnya ada 4 pintu. Pintu pertama dari intan, pintu kedua dari zamrud, pintu ketiga dari yakut. Yakut yang mana nih? Bukan menteri ya? Dari yakut ya. Pintu keempat dari zamrud. Saya nggak kenal yang namanya jenis-jenis batu itu. Kalau pengen tahu jenis-jenis batu yang bagus, ke rumah sekali. Dia punya batu banyak. Mau beli juga boleh, ya. Karena dia bilang kemarin sama saya tuh di masjid tuh sebaiknya umat Islam itu pakai cincin gitu. Pakai cincin. Taruhnya di jari manis sebelah kanan. Kenapa pakai cincin? Untuk membedakan antara manusia sama monyet. Kirain apa? Katanya begitu. Tapi saya belum pakai. Belum dikasih. Pengen nawar-nawar dulu. Ada yang nggak harganya 50.000. Di dalam kubah itu ada seorang pemuda lagi sholat. Pemudanya ganteng, bersih, anak muda. Kemudian Nabi Sulaiman longok gitu. Diucapin salam, assalamualaikum. Jawab nggak tuh pemuda? Jawab nggak tuh pemuda? Jawab nggak tuh pemuda? Lah kata lagi sholat. Lagi sholat, kan saya bilang tadi lagi sholat. Tuh pemuda mempercepat sholatnya. Sesudah salam baru dia jawab, waalaikumsalam. Ditanya, siapa engkau? Saya Nabi Allah, Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan kau siapa? Saya seorang pemuda gitu, yang saya hidup dari sini. Lalu ditanya, apa yang menyebabkan engkau mendapatkan ini semua? Kata dia, saya punya orang tua. Orang tua saya yang laki itu lumpuh, yang wanitanya ibu saya buta. Saya merawat mereka dengan ikhlas, dengan tulus selama 70 tahun. Pak,
70 tahun. Sehari kita dititipin orang tua yang beraknya sembarangan, gak ada kuat. Benar. Oh, saya pernah punya teman. Dia bilang begini, Sat, ini orang tua saya udah tua banget, lumpuh. Kemudian dia maunya tinggal sama saya. Saya bilang cakep. Kenapa? Itu surgamu, itu keberkahanmu. Cuman saya bilang, jangan terbersit dalam hati. Engkau berkata dalam hatimu, kapan orang tua saya meninggal? Kenapa? Karena mengurus orang tua yang sudah tua rentah, susahnya minta ampun. Kita harus bayangkan ketika kita masih kecil, diurus sama orang tua, dicebokin sama orang tua. Apalagi bapak cuma dua yang gak bisa dilakukan sama orang tua bapak-bapak. Yang pertama netein, yang kedua mengandung, gak bisa. Selebihnya bisa dilakukan sama bapak-bapak. Betul. Kemudian ditanya, saya punya orang tua yang seperti itu, saya rawat dengan ikhlas. Menjelang wafat ibu saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata ibu saya, Allahumma aftir hayati ibni fi ta'atik. Ya Allah, panjangkan usia anakku dalam ketaatan kepadamu. Dan ketika ayah saya menjelang wafatnya, dia berdoa kepada Allah, Allahumma stakhdim waladi fi makani la yakunu lisyaitani ilaihi sabil. Ya Allah, tempatkan anakku ini di suatu tempat yang setan gak bisa masuk, yang setan gak bisa goda, yang setan tidak bisa mengapa-ngapain dia. Setelah saya menguburkan kedua orang tua saya jalan-jalan di pantai. Di pantai ada kubah. Saya longok aja, saya masuk, dan sampai hari ini saya tinggal di kubah itu. Lalu bagaimana engkau dapat makanan? Semuanya ada fasilitasnya. Saya nggak perlu AC. Kenapa? Udah adem. Dan setiap saya makan, makanannya beda. Yang saya makan, yang pernah saya makan, makannya luar biasa. Kenapa? Karena saya tidak pernah kentut, nggak pernah berak, nggak pernah kencing. Nah, makanan apa tuh yang nggak pernah kencing, nggak pernah berak? Cuman ada di surga. Berarti itu makanan surga. Lalu ditanya, kamu hidup udah berapa lama di sini? Kata dia, saya hidup di zamannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Jarak Nabi Ibrahim dengan Nabi Sulaiman alaihissalam kurang lebih 2.400 tahun. Panjang nggak? Kira-kira ada yang umurnya segitu, 2.400 tahun. Ada nggak? Nggak ada. Yang belakangnya ada 400 tahun, ada nggak? Nggak ada. Yang separuhnya 400 tahun, 200 tahun ada nggak? Nggak ada. Yang separuhnya 200 tahun, 100 tahun ada nggak? Ada. Ada yang separuhnya 100 tahun, ada nggak? Ada. 50 tahun. Ada yang 50 tahun belum ubanan. 40 tahun udah ubanan. Ya. Udah banyak yang susah jalan. Dia pemuda sekitar 30 tahunan, 25 sampai 30 tahun tidak beruban. Usianya 2.400 tahun. Gara-gara apa? Dia bakti kepada kedua orang tuanya. Karena itu kalau mau berbakti kepada orang tuanya, hidupnya pasti sukses. Dalam satu hadis baginda Muhammad SAW, tapi kita pernah ngalamin. Sebagian mungkin pernah ngalamin. Kata Nabi Muhammad SAW, Raghima anfu. Celaka dia, terhina dia sampai 3 kali. Rasulullah SAW bilang. Lalu sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah, man? Siapa tuh orang yang terhina? Kata Nabi, man adraka walidayhi indal kibari aw ahaduhuma fadakhalan nar. Orang yang mendapati kedua orang tuanya masih hidup sampai dia tua atau salah satunya, tapi dia justru masuk neraka. Goblok, kata Nabi.
terhina. Kenapa? Jalan yang paling mudah masuk surga itu bakti sama orang tua. Makanya bersyukur yang hari ini masih ada orang tuanya. Kenapa? Ada pintu surganya. Imam Hasan Al-Basri ketika ibunya meninggal dunia, dia menangis. Lalu ditanya kepada Imam Hasan Al-Basri, "Wahai Imam, kenapa engkau menangis?" Kata Imam, "Saya menangis bukan saya meninggal orang tua saya, bukan. Tapi saya menangis karena satu pintu surga yang aku inginkan sudah tidak ada." Karena itu, Pak, ya, kalau pengen hidup makmur, bakti sama orang tua. Lalu kalimat selanjutnya, wa fisaluhu fi amaini, apa fisaluhu, hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini. Ibunya telah mengandung, lemah di atas lemah. Ini perempuan makhluk yang sudah lemah, kemudian lemah lagi. Makanya istri yang sedang mengandung itu lemahnya luar biasa, Pak. Apalagi kalau masa kehamilan pertama. Hamil pertama di bulan-bulan pertama, ada yang disebut bed rest. Kenapa? Harus istirahat total. Kalau Bapak lihat Bapak istirahat total, itu dibaik-baikin, Pak. Dieluk-elukan, dikasih sayangi. Jangan sampai malah ditinggalin. Ya. Begitu sampai usia kandungan 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, sampai 9 bulan, semakin lemah, Pak. Tapi kalau walaupun semakin lemah, Bapak kalau sudah usia akhir-akhir mau melahirkan, harus tetap banyak ditengokin, Pak. Oke, paham aja ditengokin. Kenapa? Itu mempermudah kelahiran. Mempermudah kelahiran, ya. Kata Pak Ustaz Aris, wah ini bulan, ya. Sering kita tengokin. Kemudian disusui selama 2 tahun. Kalau zaman sekarang orang-orang itu nyusunya itu terkadang cuma 6 bulan, 3 bulan. Kenapa enggak menyusun sebanyak 2 tahun? Takut kendor katanya. Ya. Dia kepengen bapak bahagia, ya. Karena apa? Pengen bapak bahagia, anaknya disia-siain. Karena ada susu pendamping, susu formula. Makanya anak kita, bahkan kita ini menjadi anak-anak safi'ah, ya, anak sapi. Kenapa? Karena sudah nyusu sapi. Bahkan orang yang baru lahir pun, karena susunya belum keluar, itu sudah minum susu sapi. Kalau orang dulu jarang, ya. Selanjutnya sedikit lagi nih, ya. Anishkurli, bersyukurlah kepadaku dan juga kepada kedua orang tua. Jadi bersyukur ada 2, bersyukur kepada Allah dan bersyukur kepada kedua orang tua. Anishkurli, bersyukur kepadaku, ya. Kata Sofatul Tafasir dan juga kepada dalam kitab Qurtubi disebutkan asyukru lillah ala nikmatil iman. Kalau Sofatul Tafasir asyukru lillah ala nikmatil iman wal ihsan. Bersyukur kepada Allah atas nikmat iman dan juga kebaikan. Al-Misbah menyebutkan kenapa harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Quraisyah menyebutkan dalam kitab tafsir Al-Misbah, kata beliau, bersyukurlah kepadaku karena aku yang menciptakan engkau dan aku yang memberikan berbagai macam kebahagiaan kepada engkau. Dan bersyukurlah kepada kedua orang tuamu karena dari kedua orang tuamu aku titipkan, aku jadikan perantara keberadaanmu. Karena itulah kita wajib bersyukur kepada Allah dan juga kepada orang tua. Sufyan bin Uyainah, salah satu guru dari Imam Syafi'i, menyebutkan, kata beliau, man shalla salatal khamsah faqad syakarallah wa man da'a liwalidayhi fi adbaris salawat faqad syakarahuma. Siapa saja yang mengerjakan sholat 5 waktu, maka dia telah bersyukur kepada Allah. Siapa saja yang mendoakan kedua orang tuanya di akhir-akhir sholat atau setelah sholat atau kapan saja,
maka dia telah bersyukur kepada kedua orang tuanya. Karena itu jangan pelit-pelit doain orang tua. Banyak tempat-tempat kita mendoakan orang tua bukan hanya ketika kita setelah sholat. Setelah azan pun kita doakan orang tua. Saya belajar kitab Ustaz Ali, kitab Takbiratul Sadidah. Itu masih bab sunnah-sunnah sholat. Disebutkan di situ setelah azan selesai, baca yang pertama dibaca Allahumma inna nas'aluka. Apalagi? Allahumma inna nas'aluka afiyah fid dunya wal akhirah. Ya Allah, berikan aku afiat di dunia dan akhirat. Yang kedua baca Rabbighfirli wa liwalidayya, 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 warhamhuma kama rabbayani shaghira 5 kali. Yang terakhir dibaca Allahumma barik lana fi auladina wa dzurriyyatina wa la tadarrahum wa fiqna wa fiqhum li ta'atika warzuqna birrahum. Tutup wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Yang terakhir ilayyal masir, kalimat ilayyal masir menurut para ulama menyebutkan bahwa itu basyirun wa nadhirun, kabar gembira dan juga peringatan. Kabar gembira bagi orang yang bersyukur kepada Allah dan orang tuanya, maka dia akan mendapatkan surganya Allah. Peringatan, ancaman bagi orang yang tidak bersyukur kepada Allah, tidak bersyukur kepada orang tuanya, maka dia akan mendapatkan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.